Si rentenir itu ketawa melihat nasib Aedi dengan Bang Jono karena si rentenir ini kenal dekat lah dengan mereka. Mereka dikenal awalnya sebagai pengusaha sukses, kok tiba-tiba datang ke sini kayak tikus kecebur got, nggak punya suara lagi, melas-melas minjam duit. Si rentenir ini ya boleh kita katakan di sini mengolok-olok dengan merendahkan mereka lah. Niat hati ingin meminjam uang, malah di sini si rentenir memberikan penawaran yang lebih baik lagi dari pinjaman uang yang seharusnya diberikan oleh si rentenir. Karena Aedi dan Bang Jono ini, mereka berdua akan melakukan ritual yang berbeda. Karena setibanya di tempat si juru kunci, mereka ini ditanya, hajat tujuan kalian datang ke sini itu apa? Aedi mengatakan, kami di sini besar harapan untuk dapat melunasi hutang yang banyak. Dan setelah kepala kambing itu terlihat di dalam wadah, di dalam gentongan tanah tersebut, Aedi di sini melihat di gentongan sebelah kiri, gentongan yang agak kecil, terlihat di situ darah segar sudah menggumpal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video kali ini, kembali satu kisah kiriman dari sahabat akan saya bagikan kepada sahabat-sahabat misteri semua. Namun sebelum saya membawakan kisah kiriman ini, untuk sahabat yang baru bergabung, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Follow akun Instagram saya di rio.wijaya91, ikutin juga akun TikTok sebuah kisah misteri official. Untuk sahabat yang memiliki kisah misteri pengalaman horor yang ingin dibagikan, sahabat boleh kirimkan cerita ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah nanti akan saya bawakan di segmen sebuah kisah misteri. Dan untuk sahabat yang ada di Jambi dan sekitarnya yang ingin membagikan pengalaman secara langsung, sahabat boleh DM ke Instagram saya, nanti kita janjian biar sahabat bisa podcast di segmen sahabat misteri, menceritakan langsung pengalaman misteri yang sahabat alami. Dan di video kali ini, kisah yang akan saya bawakan dikirim oleh sahabat kita yang bernama Aedi. Beliau berasal dari Bandung, Jawa Barat. Aedi ingin membagikan pengalaman misteri yang beliau alami langsung terjadi di tahun 2007 yang silam. Aedi pernah melakukan ritual pesugihan. Menarik sekali kisah yang akan dibagikan Aedi yang akan saya bawakan di video kali ini. Penasaran? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Ritual pesugihan memang banyak diperbincangan di kalangan masyarakat, apalagi di kalangan para pembisnis. Ketika seorang pembisnis tengah jatuh dalam keterpurukan, bisnisnya hancur dengan berbagai alasan. Ada yang ditipu, ada yang memang produk penjualannya tidak laku, ada juga yang tidak puas dengan apa yang telah didapat, yang dihasilkan dari usaha yang dijalankannya. Kalau saya bilang tidak sabar dalam menjalankan proses. Sabar dalam menjalankan proses itu adalah sebuah kenikmatan untuk para pejuang rupiah, yang mana usaha yang kita jalankan akan terasa sangat mudah jika kita ikhlas menjalankannya. Apapun profesi yang kita lakukan, asalkan
profesi tersebut bisa mendapatkan rezeki yang halal untuk diberikan kepada keluarga, untuk menafkahi anak istri kita. Insya Allah di waktu mendatang akan menjadi sesuatu yang menjadi kebanggaan untuk diri kita dan keluarga di masa yang akan datang nanti. Terbalik dari apa yang saya sampaikan barusan dengan apa yang dialami oleh narasumber kita yang bernama Aedi. Seperti biasa, dalam sebuah kisah pesugihan di sini nama tokoh karakter dalam kisah yang saya bagikan itu merupakan semua sudah disamarkan sesuai keinginan dari narasumber kita. Aedi di sini bukan nama asli melainkan sebuah nama yang sudah disamarkan. Di tahun 2007, Aedi ini tengah menjalankan bisnis jual beli mobil. Beliau di sini mendirikan sebuah showroom dengan sahabat baiknya, kita sebut saja Bang Jono, yang berasal dari Jawa Timur. Aedi dan Bang Jono di sini awalnya mereka sama-sama bekerja di sebuah showroom yang cukup besar yang ada di Jawa Barat. Setelah cukup menguasai pengetahuan tentang bisnis jual beli mobil, mereka pun di sini sama-sama sedikit lah punya modal, disatukan modalnya dan dijadikan sebuah showroom dengan menyewa sebuah tempat yang cukup strategis dan membeli beberapa unit mobil dibeli murah dengan harapan bisa dijual dengan harga tinggi. Di tahun 2007 bukan awal perintisan karir Aedi dengan Bang Jono dalam mendirikan showroom pribadinya. Namun di sini di tahun 2007 adalah masa-masa sulit dari usaha yang dijalankan Aedi dengan Bang Jono. Masa-masa usahanya di ujung tanduk karena usaha yang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun yang dijalankan Aedi dan Bang Jono. Di saat tahun 2007 mereka ini tertipu oleh sebuah perusahaan yang mengatasnamakan perusahaan tersebut jasa rental mobil, menawarkan kerjasama dengan si Aedi dengan Bang Jono ini dengan membayarkan sejumlah uang untuk DP mobil yang dijual di showroom mereka dengan perjanjian. DP ini merupakan DP jual beli dan nanti per bulan 5 unit mobil yang di DP dengan sejumlah uang yang tidak seberapa sebenarnya itu akan diangsur per bulannya sesuai kesepakatan dan nanti dari uang angsuran tersebut akan dilebihkan sebagai fee kerjasama antara showroom dengan si perusahaan rental mobil. Memang pada saat itu usaha mereka di tahun 2007 ini sedang rame-ramenya. Yang awalnya cuma beberapa unit mobil sebagai pondasi awal mereka berjualan. Setelah 4 tahun berjalan, setelah masuk di tahun 2007, usaha mereka berkembang. Mobil-mobil yang boleh dikatakan mobil second rasa baru itu sudah banyak numpuk di showroom mereka yang dengan mudahnya mereka menjual mobil-mobil tersebut. Namun di sini karena mereka ini tidak sabar dengan proses yang saya katakan di awal tadi, kalau kita punya usaha, nikmatin aja jalan yang sudah ditentukan, rezeki yang sudah ditetapkan itu tidak bakal ketuker. Jangan kepancing nafsu duniawi dengan iming-iming uang yang besar. Nah, ini datanglah salah seorang pakang dari CP atau PT tersebut menawarkan, Aedi, Bang Jono nih, gue punya proyek, mau ndak? Perusahaan kami punya duit 30 juta nih, bisa ndak ngeluarin 5 unit mobil? Dan mobil yang dikeluarkan nanti itu akan digunakan sebagai mobil rental. Nanti per bulannya kesepakatan kita ya angsuran per bulan berapa kami nyicil dan nanti di plus dikasih bonus fee dari kerjasama. Mendengar ya kerjasama yang cukup menjanjikan lah tanpa melihat lagi akta perusahaan, melihat lagi kontrak yang ditandatangani mereka. Mereka di sini langsung sepakat. Aedi dan Bang Jono di sini otaknya sudah muter nih. Wah, ini duit. Akhirnya kesepakatan terjadi, uang 30 juta diterima, 5 kunci mobil second rasa baru ini diberikanlah sama orang tersebut. 1 bulan lancar, 2 bulan lancar, 3 bulan masuk di bulan keempat. Jangankan fee dari penyewaan mobil dari PT yang ngajak kerjasama ini didapat oleh Bang Jono dan Aedi, uang angsuran yang kelima di sini tak kunjung disetor oleh si pemegang CP. Sebulan nunggak, 2 bulan nunggak, masuk bulan ketiga. Dari pihak pembiayaan di sini otomatis mencari
identitas dari CP atau PT yang bertanggung jawab ini tidak ketemu, alamatnya di mana, nomor kontaknya tidak dapat dihubungi, otomatis pihak pembiayaan di sini datang ke showroomnya si Aedi dan Bang Jono. Mereka minta pertanggungjawaban. Ternyata di dalam kontrak yang ditandatangani oleh Aedi dan Bang Jono, di sini di dalam kontrak tersebut mengatasnamakan nama mereka berdua yang seharusnya di sini sebagai penjual dimasukkan ke dalam CP tersebut sebagai anggota pendiri dari CP. Otomatis di sini ketika si penanggung jawab pembayaran tidak dapat diketemukan oleh si pembiayaan atau orang leasing yang seharusnya menerima uang dari penjualan mobil atau bayar bulanan mobil tersebut, ini tidak dapat ditagih, orang yang tidak tahu kemana, otomatis di sini tagihannya numpuk ke showroom yang dipegang atau yang dimiliki Aedi dan si Bang Jono. Dan disitulah awal perkara dari permasalahan yang dialami Aedi di tahun 2007. Total 5 mobil yang harus dibayar pada saat itu. Tunggakannya sudah masuk 3 bulan. Dari cerita yang dibagikan oleh Aedi di sini, per 1 unit ini dikenakan angsuran 3.150.000 dikali 5. Setelah dikali 5 dikali 3 lagi, dan sisa dari angsuran ini kan baru angsuran jatuhnya bayar yang ke-8 karena 3 bulan nunggak. Kedepannya ini masih sekitar 24 bulan lagi, masih 2 tahunan lagi yang harus ditanggung Aedi dan Bang Jono. Unit sudah tidak dapat ditemukan lagi, boleh dikatakan hilang, lenyap di telan alam. Dan dari situlah kehancuran usaha yang sudah mereka rintis bertahun-tahun yang lalu dimulai. Persahabatan Aedi dan Bang Jono pun di sini semakin renggang. Mereka berupaya mendapatkan pinjaman sana-sini, tapi sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Sampai-sampai Bang Jono dan Aedi ini mendatangi beberapa bank untuk mengajukan pinjaman, untuk mendapatkan modal. Karena mereka di sini harus membayar angsuran per bulannya dari 5 unit mobil yang hilang tadi, dan mereka pun harus di sini memutar modal. Ya, mereka harus beli mobil murah, harus segera menjual mobil tersebut. Ini butuh modal, butuh biaya. Ditambah lagi mereka harus membayar sewa dari lokasi atau tempat yang mereka jadikan showroom. Tidak ada satupun pihak perbankan yang mau memberikan pinjaman, karena di data sistem pinjaman uang ya atau perkreditan, mereka ini masih nyangkut angsuran 5 unit mobil, dan itulah penyebab mereka ini tidak mendapatkan pinjaman. Sampai di mana Bang Jono di sini berpikir mengatakan kepada si Aedi, "Di, kalau pihak bank tidak mau meminjamkan kita uang, ya ini sama saja kita mengulur waktu sampai hutang menjerat leher kita. Kita harus mendapatkan modal yang fresh, kita harus dapat duit cepat biar kita bisa nutupin nih 5 mobil yang bermasalah ini, dan kita bisa hidup tenang lagi dengan santai menjajakan mobil-mobil di showroom kita." Sepakat di sini Aedi mengatakan iya, kita harus cepat. Tapi kemana? Bang Jono pun di sini mengatakan kepada Aedi, "Setuju ndak kamu? Kita minjam duit sama rentenir." Aedi awalnya tidak setuju, tapi itu adalah jalan terbaik pada saat itu. Mereka pun mendatangi seorang rentenir. Setibanya di tempat rentenir, si rentenir itu ketawa melihat nasib Aedi dengan Bang Jono, karena si rentenir ini kenal dekat lah dengan mereka. Mereka dikenal awalnya sebagai pengusaha sukses, kok tiba-tiba datang ke sini kayak tikus kecebur got, nggak punya suara lagi, melas-melas minjam duit. Si rentenir ini ya boleh kita katakan di sini mengolok-olok dengan merendahkan mereka lah. Niat hati ingin meminjam uang, malah di sini si rentenir memberikan penawaran yang lebih baik lagi dari pinjaman uang yang seharusnya diberikan oleh si rentenir ini. Apa itu? Rentenir mengatakan kepada Bang Jono dan si Aedi, "Kalian butuh dana cepat. Kalau minjem sama aku, itu bunganya besar. Mau ndak kamu? Aku kasih solusi biar kamu bisa dapat uang cepat." "Apa?" kata Bang Jono. Aedi pun di sini semangat mendengar apa yang dikatakan si rentenir. Apa itu? Si rentenir mengatakan pesugihan.
kalian bisa mendapatkan uang dengan nominal besar dalam waktu yang sangat singkat sekali. Sekarang aku tanya sama kamu, kira-kira uang di kantong kalian, uang yang bisa kalian jadikan modal, itu ada berapa? Kalau nominalnya masih cukup besar daripada kalian warawiri nemuin rentenir A, rentenir B, pinjam sana, pinjam sini, itu akan bakalan menjerat leher kalian sendiri. Lebih baik modal itu kalian gunakan untuk menjalankan ritual pesugihan. Dijelaskanlah sama si rentenir ini, awalnya hidupku kan kalian tahu susahnya gimana, morat maritnya gimana, sama kamu sama kamu aku kan juga punya hutang dulu untuk makan, untuk anak istriku di rumah, aku ngutang sana sini. Nah sekarang kamu lihat, aku yang didatangin orang yang minjem duit sama aku. Kamu kira aku dapat duit dari mana? Warisan, peninggalan ibu bapakku atau mertuaku? Enggak. Kamu tahu dapat dari mana? Pesugihan. Dalam waktu 1 malam, aku bisa mendapatkan uang depan mataku, uang cash nominalnya besar sekali. Tergantung mahar yang kalian berikan, tergantung besarnya ritual yang kalian lakukan. Semangat di sini si rentenir menjelaskan ritual apa yang dilakukannya. Aku di sini mendapatkan nominal uang yang besar dari satu ritual yang kulakukan. Nah, mendengar penjelasan seperti itu, Aedi dan Bang Jono pun di sini mereka saling bertatapan dan mereka pun berdiskusi. Diskusi Bang Jono dan Aedi di sini mengerucut kepada pertimbangan siapa yang harus melakukan ritual ini. Apakah kita harus berdua melakukan ini atau salah satu dari kita saja yang melakukannya? Karena menurut apa yang diceritakan oleh si rentenir yang memberikan penawaran pesugihan ini, siapapun dari kalian, asalkan kalian punya modal untuk membeli alat-alat sesajen untuk ritual, yo bisa dilakukan. Kalau kalian mau melakukan berdua, kesempatan untuk mendapatkan uang yang besar itu bisa juga kalian dapatkan lebih besar lagi. Kesepakatan pun di sini diambil. Hutang ini kan bukan hutangku sendiri. Bang Jono bilang, gimana kalau kita lakukan ritual ini berdua? Sepakat. Aedi pun di sini ya hendak berpikir panjang. Yang penting dalam waktu dekat hutang-hutangku lunas. Hutang-hutang 5 mobil ini lunas, bukan hutang pribadi jatuhnya. Nah, akhirnya di sini kesepakatan sudah diambil. Mereka pun di sini mengatakan kepada si rentenir, ya kami setuju. Di mana kami harus melakukan ritual tersebut? Apa-apa saja tata cara ritual yang harus kami lakukan? Gampang. Nanti pada waktu yang akan aku kabari nanti, kita sama-sama pergi ke pantai selatan. Di sanalah kita akan bertemu dengan seseorang yang akan menjadi juru kunci ritual pesugihan ini. Dalam tanda kutip, dan sahabat-sahabat boleh berikan note pada apa yang saya ucapkan barusan, mereka akan pergi ke pantai selatan. Nggak perlu lagi nanti saya jelaskan ritual pesugihan apa yang akan mereka lakukan di pantai selatan Jawa. Singkat cerita, waktu yang sudah ditentukan oleh si rentenir untuk mereka pergi ke pantai selatan Jawa sudah ditentukan. Bersiaplah Bang Edi ini dengan uang seadanya di saku. Beliau ingat di tahun 2007 uang yang disimpannya, uang celengan lah yang dipegang sama istrinya itu cuma ada kisaran 2 jutaan. Itulah yang dibawa sama Aedi, sedangkan di sini Bang Jono hampir juga sama, nominal uang yang dibawanya mendekati nominal 2 juta rupiah. Berarti di sini kita katakan sajalah modal mereka untuk melakukan ritual pesugihan sudah ada 4 juta di tahun 2007 yang silam. Nah, setelah si Aedi dan Bang Jono ini tiba di rumah temannya yang si rentenir yang akan membawa mereka ke selatan Laut Jawa, mereka di sini ditanyai sama temannya si rentenir ini, kalian bawa uang berapa untuk melakukan ritual ini? Karena jujur saja, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kalian pun di sini harus mengeluarkan uang untuk sesajen yang cukup besar. Nah, pada saat itu
Aedi dan Bang Jono, mereka di sini patungan, mereka berdua cuman mendapatkan uang sekitar 4 juta rupiah di tahun itu. Uang 4 juta ini diserahkan kepada si rentenir dan rentenir mengatakan, serius, kalian cuman punya ini, nggak ada lebih lagi. Nggak ada lagi, Aedi bilang. Bang Jono pun juga mengatakan seperti itu. Kalau ada lebih, kami kasih lebih. Ya, duitnya cuma ada segitu. Lantas si rentenir ini mengatakan, ya udah, kalau nanti seandainya kurang, biar aku yang menambahin nanti. Ya hitung-hitung aku bantu kalian, gak setengah-setengah. Singkat cerita, berangkatlah mereka dari rumah si rentenir dengan menggunakan mobil kepunyaan dari Aedi. Berangkatlah mereka menuju ke selatan laut Pulau Jawa. Di sana mereka sudah ditunggu oleh seorang juru kunci yang usianya hampir setengah baya, yang rumahnya terletak di sekitaran laut selatan Pulau Jawa. Kita sebut saja dengan panggilan juru kunci. Si juru kunci menyambut mereka langsung di sini. Beberapa ritual penyambutan sebelum masuk ke kawasan laut Pulau Jawa, ya, laut selatan Pulau Jawa di sini dilakukan. Mereka di sini dicipratin dengan air, entah air apa. Di situ ada kembang juga. Kembang itu ya dicipratin ke bagian wajah, ke bagian ubun-ubun, ke bagian tangan, ke bagian kaki. Barulah di situ mereka boleh memasuki kawasan lautan selatan Pulau Jawa. Nah, ritual apa yang akan mereka lakukan di sini? Inilah yang akan diceritakan oleh si Aedi. Karena Aedi dan Bang Jono ini, mereka berdua akan melakukan ritual yang berbeda. Karena setibanya di tempat si juru kunci, mereka ini ditanya, hajat tujuan kalian datang ke sini itu apa? Aedi mengatakan, kami di sini besar harapan untuk dapat melunasi hutang yang banyak. Sedangkan A Jono di sini ditanya sama si Aki juru kunci ini, kamu apa kemauan kamu ke sini? Ya sama kayak teman saya tadi, mau hutang-hutang kami lunas dan usaha kami bisa berjalan dengan lancar. Oh, seperti itu. Kalau seperti itu, kalian di sini harus melakukan dua ritual pesugihan. Yang pertama, salah satu dari kalian harus melakukan ritual pemujaan untuk mendapatkan uang dari alam gaib, dan yang kedua, salah satu dari kalian pula di sini akan melakukan ritual pemujaan untuk mendapatkan penglaris dagang untuk melancarkan usaha dagang kalian. Di sini si Aki juru kunci mengatakan ya bebas, siapa yang duluan mau melakukan pengambilan uang gaib agar utang-utang kalian bisa lunas, dan siapa nanti yang akan melakukan ritual pesugihan untuk bisa mendapatkan penglaris dagang. Aedi lah di sini. Ya, beliau yang sangat risau sekali dengan masalah hutang piutang ini, dialah mengatakan kepada juru kunci, biar saya saja laki yang melakukan ritual untuk mendapatkan uang bayar hutang, dan kira-kira syaratnya apa dan apa resiko yang harus saya tempuh di sini. Si Aki juru kunci membisikkan tanpa didengar oleh si Bang Jono, membisikkan kepada Aedi, tidak ada apa-apa yang harus kamu tumbalkan. Resikonya pun tidak ada. Yang penting di malam ini, di saat kamu menginginkan uang sejumlah miliaran atau ratusan juta cash, kamu terima. Syaratnya cuma satu, kamu harus melayani nafsu dari ratu yang akan memberikan kamu kekayaan. Kamu harus melayani nafsu dari ratu yang akan memberikan kamu kekayaan. Tidak ada tumbal nyawa, tidak ada yang harus kamu tumbalkan. Tanpa didengar sama si Bang Jono, Aedi pun di sini mengangguk, mengiyakan, dan ritual itu akan dilakukan oleh Aedi. Sedangkan Bang Jono di sini, beliau yang menginginkan kalau usahanya ke depan bakal lancar, beliaulah yang dipanggil sama si Aki juru kunci, kamu nanti akan melakukan ritual pesugihan yang kedua. Dan saya minta sama kamu, tolong kamu persiapkan diri, karena ritual yang akan kamu lakukan di sini agak sedikit panjang. Pertama, saya akan menyelesaikan urusan ritual pesugihan pertama dengan teman kamu ini dulu. Silahkan kamu tunggu di rumah saya, Aedi dan si juru kunci
bersama si rentenir. Mereka bertiga di sini pergi ke suatu tempat yang cukup jauh dari kediaman si juru kunci untuk melakukan ritual pemujaan. Namun sebelum berangkat, sebelum pergi, uang yang diberikan sama Aedi dan Bang Jono kepada si rentenir dititipkanlah bahasanya untuk membeli sesajen, segala kebutuhan sesuatu. Ini dilihat sama Aedi, memang diserahkan sama si juru kunci. Ki, ini Ki, uang untuk mahar perlengkapan, kira-kira kurang ndak? Si Aki mengatakan di sini kalau ini cuma cukup untuk melakukan ritual pesugihan yang pertama. Ritual pesugihan kedua biayanya ini ndak besar, tapi resiko yang akan ditempuh lebih besar lagi. Ya udah kalau gitu, untuk melancarkan ritual pesugihan kedua di sini biayanya ditanggung sama si rentenir ini. Nah, uang 4 jutaan yang diterima sama si Aki juru kunci di sini dibelikan seekor kambing, dibelikan memenyanan, dibelikan kembang-kembangan, dibawalah ke suatu tempat pemujaan yang ada di pinggir selatan laut Pulau Jawa. Setibanya di tempat pemujaan, yang dipikirkan oleh Aedi di sini dipikirnya, wah ini aku bakal bersemedi mungkin ya di pinggir laut atau di atas batu karang. Ternyata tidak. Di pinggiran laut selatan Pulau Jawa di sini si juru kunci ini sudah mempersiapkan sebuah gubuk atau rumah yang terbuat dari bambu. Ya, dindingnya itu terbuat dari anyaman bambu, rumah yang sangat sederhana sekali tanpa adanya penerangan. Di dalam rumah tersebut ini tidak banyak perabot, tidak banyak barang-barang, tapi boleh dikatakan dari luar tempat tersebut tampak seperti gubuk reot. Ya, nggak kepikiran lah orang-orang yang melihat gubuk itu kalau di dalamnya bakal rapi, bersih walaupun tidak ada penerangan. Di sini Aedi cukup tercengang melihat bagian dalam dari gubuk tersebut. Ini lantainya ditutupi oleh karpet. Di sana seperti ada bak singgasana, yang mana singgasana tersebut ya menyerupai seperti ranjang lah tempat tidur, dan seluruhnya dihiasi oleh ornamen. Aromanya pun wangi sekali, seperti tempat itu sangat terawat sekali oleh si juru kunci. Setibanya di sana, kambing yang mereka bawa ini diikat di luar. Di sana disediakan gentongan tanah liat yang ukurannya cukup kecil. Di sana juga disediakan beberapa gentongan yang berisi pasir untuk nanti pasir-pasir itu menjadi tancapan dari dupa yang akan dibakar oleh si juru kunci. Nah, si rentenir, temannya si Aedi, di sini dipersilakan untuk keluar dari gubuk tersebut. Yang mana awalnya si rentenir ini ikut masuk. Si Aki juru kunci mengatakan, kamu keluar. Kamu kan sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh temanmu di sini. Kamu tunggu di luar. Biar saja aku yang menemani temanmu di sini untuk melakukan ritual puja. Keluarlah. Teman si Aedi yang rentenir ini keluar dari tempat tersebut, menunggu di sebuah tempat yang sudah khusus disediakan untuk para penziarah yang menunggu orang untuk melakukan ritual puja di tempat tersebut. Nunggu di sanalah si rentenir. Nah, tidak lama di dalam si Aki juru kunci pesugihan di sini mengatakan kepada si Aedi, kamu siap, Jang? Kalau kamu benar siap, kamu yakin, kamu tolong tanggalkan seluruh pakaian yang ada di tubuh kamu. Kamu percaya kamu tidak bakal saya apa-apain. Ini adalah salah satu proses ritual yang harus kamu lakukan. Saya sudah katakan kamu tadi. Kalau memang betul kamu menginginkan uang, kamu harus melayani nafsu birahi dari sang ratu yang akan memberikan harta kekayaan kepada kamu. Jadi tanpa ragu di sini yakinlah dengan apa yang diucapkan oleh si juru kunci. Pakaian dari Aedi pun di sini ditanggalkan, dilepaskan semua. Telanjanglah Aedi pada malam itu. Suasana yang ada dalam gubuk ini cukup remang-remang. Cuman ada sebuah penerangan lampu lentera di dalam tempat tersebut. Aedi pun di sini mulai disuruh melafalkan mantra-mantra yang didikte oleh si juru kunci pesugihan. Tidak lama mereka ini di dalam terdengar kambing yang ada di luar terdengar mengembek seperti ada yang menggorok lehernya. Yang ajaibnya di sini adalah
gentongan yang ada di dalam ruangan kamar ya. Ada dua gentongan, gentongan berukuran besar, gentongan berukuran kecil. Yang mana kambing itu kan tertambat di luar dari bagian rumah tersebut. Ketika suara kambing itu terdengar mengembek, seakan-akan ada yang menyembelih lehernya. Di sini gentongan yang besar seketika seperti bergetar, seperti bergoyang sendiri. Dan ketika diperhatikan oleh Aedi, disuruh sama si juru kunci, "Jang, tolong kamu lihat tuh, di dalam gentongan itu ada apa?" Di sini Aedi sempat terperanjat karena Aedi melihat gentongan yang besar yang kosong awalnya. Seketika di dalamnya sudah berisi seekor kepala kambing dengan aroma amis darah yang sangat pekat sekali. Dan setelah kepala kambing itu terlihat di dalam wadah, di dalam gentongan tanah tersebut, Aedi di sini melihat di gentongan sebelah kiri, gentongan yang agak kecil, terlihat di situ darah segar sudah menggumpal. Darah segar sudah berada di dalam gentongan kecil sebelah kiri. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang meletakkan kepala kambing dan gumpalan darah di gentong-gentong yang kosong di dalam kamar pemujaan tersebut? Aedi di sini bertanya sama si juru kunci. Juru kunci cuman ketawa dan menyampaikan bahwa persembahan pertamamu, seekor kambing sebagai syarat pembuka gerbang gaib di tempat ini, sudah diterima dan tumbalmu sudah diambil. Sekarang ini tugasmu. Aku akan menunggu kamu di luar dan kamu lihat baik-baik. Lentera yang menempel di bagian dinding kamar tersebut dibawa turun sama si Aki juru kunci pesugihan. Ya diterangin lah gentong yang berisi kepala kambing. Nih kamu lihat kepala kambing yang kamu beli tadi, ini sudah disembeli. Nih darahnya sudah ada di sini. Dan kamu lihat di bawah ranjang sana, Jang, itu ada peti. Dibuka sama si Aki juru kunci pesugihan. Isi peti itu kosong, sahabat-sahabat. Nah, si Aki juru kunci pesugihan, keluarlah. Kamu tunggu di sini sebentar, saya mau mengambil sesuatu. Keluar si Aki juru kunci pesugihan ini. Ketika masuk ke dalam lagi, si Aki juru kunci pesugihan di sini membawa beberapa lembar koran. Nah, koran itu disuruhlah sama si Aedi, kamu robek seukuran uang. Dirobeklah sama si Aedi, kamu susun di bawah peti sini. Nah, ditutup lagi petinya, ditaruh lagi di bawah ranjang. Dan nanti setelah ritual selesai, apa yang kamu robek barusan itu akan berubah menjadi uang. Uang asli yang bisa kamu bayarkan hutang. Antara percaya dengan tidak apa yang akan terjadi, Aedi di sini cuma mengangguk-angguk, mengikhlaskan apa yang akan terjadi dan yakin semua prosesi akan berjalan dengan lancar. Ditaruh lagi lah peti itu di bawah ranjang. Si Aki juru kunci pesugihan mengatakan, kamu akan di sini, kamu berbaring di sini. Ketika nanti kamu merasakan tubuhmu ada yang memegang atau ada apalah yang terjadi kepada tubuhmu, kamu jangan berteriak, Jang. Kamu jangan membacakan doa, jangan melafalkan ayat suci Al-Quran di sini. Kalau kamu rasa takut, kamu tutup mata kamu, tahan napas kamu. Ini berlangsung cukup lama dan kamu harus menikmatinya. Semakin kamu menikmati, semakin besar uang yang akan kamu dapat. Namun, kalau kamu takut, percuma. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Potongan-potongan kertas koran tadi tidak akan berubah menjadi uang. Pasrahkan diri kamu dan nikmati semua prosesnya. Aedi mulai berpikir di sini, ya, apa nanti yang akan datang? Siapa yang akan dilayanin sama Aedi? Bentuknya seperti apa? Beliau di sini mulai merasa ketakutan. Dia ditinggal lah sama si juru kunci sendirian di dalam ruangan tersebut. Dia tidak tahu ya itu jam berapa, karena kan seluruh pakaiannya dilucutin. Dia tidak dapat melihat jam. Dia pun tidak sadar dengan suasana yang ada di luar. Apakah masih senja atau sudah larut malam? Beliau di sini tidak dapat memastikan. Sedangkan di dalam ruangan tersebut sama sekali tidak ada cahaya, sama sekali tidak ada penerangan. Satu-satunya sumber cahaya sudah dibawa keluar sama si juru kunci pesugihan. Kurang lebih sekitar setengah jam lah, lebih lah rasanya setengah jam. Aedi ini berbaring di atas tempat tidur yang sudah wangi sekali aromanya, sudah didekorasi layaknya tempat tidur pengantin. Tidak lama kemudian di sini Aedi mendengar suara deru ombak itu semakin dekat. Gulungan ombak itu semakin dekat.
dan suara desisan ular pun terdengar. Aedi tidak melihat apa-apa karena suasana sangat gelap sekali. Seketika, tubuhnya yang telanjang tanpa ditutupi sehelai benang pun di sini terasa digerayangi oleh sesuatu yang bisa dipastikan oleh Aedi yang menggerayangi tubuhnya itu adalah sosok ular. Dari bagian kaki, naik ke pinggang, naik ke bagian tubuh, dan hampir mendekati bagian wajah atau bagian muka dari Aedi. Jujur di sini dia sangat takut sekali, apalagi ditambah mencium aroma yang sangat amis sekali dari ular tersebut. Wujudnya tidak terlihat, sahabat-sahabat. Ya, nggak tahu itu ular ukurannya semana, besarnya semana, warnanya gimana. Yang jelas di sini Aedi cuma merasakan sentuhan-sentuhan dari ular tersebut, dan mohon maaf di sini saya tidak dapat melanjutkan bagian ini. Kita simpulkan sajalah di sini. Pada malam itu Aedi bersetubuh dengan ular tersebut, dan ketika semua sudah selesai, sosok ular itu sudah tidak ada lagi di ruangan, tidak melilit atau tidak menggerayangi tubuh Aedi lagi. Cuman tercium bau amis yang sangat pekat sekali. Aedi di sini dibangunkan oleh si juru kunci karena beliau di sini ya tertidur lah karena menunggu proses itu terlalu lama. Aedi di sini tidak berani membuka matanya, dia di sini memejamkan matanya dan akhirnya tertidur. Ketika dibangunkan oleh si juru kunci, lampu lentera sebagai penerangan sudah diletakkan di tempatnya lagi di bagian dinding dari ruangan tersebut. Alangkah terkejutnya Aedi di sini melihat seluruh tubuhnya sudah dipenuhi dengan darah. Awalnya di sini dia kaget, dia pikir itu adalah darah dari badannya, tapi si juru kunci mengatakan, "Kenakan lagi pakaianmu, kita keluar. Ritual pesugihanmu sudah selesai, Jang." "Ki, ini darah apa? Darah siapa ini?" Aki juru kunci pesugihan mengatakan, "Itu darah kambing yang tadi. Nggak usah takut. Kamu nggak bakal mati kok. Ini enak ritual pesugihannya. Terbukti kan sampai kamu tertidur pulas." Nah, dipakailah pakaiannya. Aedi pun keluar dari tempat tersebut. Satu malam di satu ritual pesugihan sudah diselesaikan. Nah, ketika Aedi berada di dalam ruang ritual pesugihan, Bang Jono atau Bang John aja lah saya sebut di sini biar enak ya. Bang John ini menunggu di luar. Bang John tidak tahu apa yang dilakukan oleh Aedi. Aedi pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh Bang John. Sehingga ketika mereka bertemu, Bang John ini melihat tubuh Aedi ini penuh dengan darah. Di sini dia ketakutan dan mengatakan kepada Aedi, "Di, gimana Di? Kalau ritual yang kita lakukan ini ya cuman untuk ngambil duit gaib ini aja lah. Aku takut Di, kalau aku harus melakukan ritual serupa dengan kamu. Ya nggak bisa kayak gitulah John." Aedi bilang, "Ini kan kesepakatan kita. Kamu yang ngambil pengharis dagang, saya yang mengambil uang gaib untuk membayar hutang." "Ah, enggak lah, aku takut." Itu yang dikatakan Bang John. Di sini Aedi kecewalah dengan apa yang dilakukan oleh Bang John. Si Aki juru kunci pesugihan, si rentenir teman mereka pun di sini juga kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Bang John. "Kok kamu mentang-mentang satu ritual pesugihan sukses, kamu meninggalkan ritual pesugihan kedua, nggak konsekuen dengan perjanjian awal?" Dan di sini si Aki juru kunci pesugihan mengatakan kepada Bang John, "Ya sudah, kalau kamu tidak mau mengambil ritual pesugihan kedua yang sudah kamu janjikan di awal akan kamu lakukan, terserah. Silakan kamu pulang. Dan teman kamu sudah berhasil keesokan harinya." Si juru kunci pesugihan mengatakan kepada Aedi, "Jang, beberapa hari lagi menjelang purnama, kamu datang ke sini seorang diri. Jangan ajak teman kamu yang ini lagi. Silakan kamu ambil apa yang berhak sudah menjadi milik kamu yang akan dibayarkan oleh sang ratu." Aedi pun di sini mengangguk. Pada malam itu mereka pulang. Aedi nyetir mobil di sini dengan rasa kecewa sekali terhadap temannya yang bernama Bang John ini. Pulanglah mereka. Bang John banyaklah di mobil bertanya, "Di,
Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kok tubuh kamu berdarah semua kayak gini? Terus uangnya mana untuk bayar hutang? Aedi di sini cuma diam, sepatah kata pun dia tidak bersuara. Dia cuma menatap sinis kepada si Bang John. Jujur, Aedi mengatakan di sini kecewa punya teman kayak gini. Masalah timbul karena ulah sama-sama. Kesepakatan pergi untuk ngambil pesugihan ini sama-sama. Loh kok malah di tengah jalan Aedi merasa dikhianati. Aedi mengatakan, yalah John, kamu gitu aja takut. Aku sudah memasrahkan diri dengan melakukan ritual seperti itu. Ya udah nanti kamu ndak usah khawatir. Ketika uangnya sudah kudapat, ku ambil dari rumah si Aki juru kunci pesugihan. Kamu jangan takut. Aku bayar semua utang-utang kita. Kalau lebih pun nanti akan kubagi. Itulah kesepakatan awal kita. Kamulah yang mengkhianati kesepakatan awal kita. Singkat cerita di sini, hari yang ditunggu sudah ditentukan sama si Aki juru kunci sebelum purnama. Di sini Aedi kembali datang ke tempat ritual pesugihan tersebut. Peti yang tersimpan di bawah tempat tidur, yang tadinya di dalam peti itu adalah robekan kertas koran, ketika dibuka sama Aedi, robekan kertas koran itu berubah menjadi lembaran-lembaran rupiah pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah. Juru kunci pesugihan mengatakan, inilah hasil atau upah yang diberikan sang ratu karena kamu telah memuaskan nafsu birahi dari sang ratu dan kamu menikmati proses persetubuhan ini. Nah, dikatakan oleh si Aki juru kunci pesugihan, syaratnya ini tidak banyak, Jang. Kalau kamu ingin meneruskan ritual pesugihan ini di setiap sebelum bulan purnama tiba, kamu harus datang menemui aku. Ritual untuk bersetubuh dengan si ratu penguasa yang ada di tempat ini ndak perlu dilakukan di sini. Jadi Aedi sebagai pelaku pesugihan ini datang sebelum bulan purnama ini akan diberikan seperti kemenyan. Kemenyan itu dibakar. Di mana kemenyan itu dibakar berarti itu sebagai petanda bahwa Aedi sudah mempersiapkan lokasi untuk si ratu ini datang untuk melakukan persetubuhan. Syaratnya cuma satu. Di lokasi tempat kamu ingin melakukan persetubuhan dengan si ratu ini, itu tidak boleh diterangi oleh cahaya dan harus ada kepala kambing dan darah kambing. Itulah syarat yang harus kamu lakukan. Di rumah boleh, di tempat lain boleh, di hutan boleh, asalkan kamu berani. Nah, ini uang ini kamu ambil, kamu terima, dan kamu lihat nanti. Di waktu ke depan yang akan datang, orang yang telah mengkhianati perjanjian ini akan mendapatkan ganjaran dari sang ratu. Apa itu, Ki? Tanya Aedi. Kamu tidak perlu tahu, kamu cuma harus melihat dan kamu harus menerima kenyataan yang akan kamu tempuh di kemudian hari. Awalnya di sini Aedi ini khawatir, gusar akan keselamatan keluarganya karena beliau di sini sadar, sahabat-sahabat. Ritual yang dilakukannya ini, uang yang didapatnya ini adalah persembahan dari sang ratu ular. Untuk Aedi ini terikat dengan ritual pesugihan yang harus dilakukannya di setiap 1 bulan purnama yang akan datang. Uang itu dibawa pulanglah. Nominal uang itu lebih dari cukup untuk membayar hutang. Diserahkanlah sama si Bang John ini sisa dari bayar hutang. Nah, ini John, bagian kamu, jatah kamu. Bang John yang tidak melakukan apa-apa, yang tidak berisiko apa-apa di dalam dirinya, Bang John menerima dengan senang uang tersebut. Dan 2 bulan sudah berlalu. 2 bulan di sini Aedi melakukan ritual itu secara rutin, masuk di bulan keempat, jalan bulan kelima. Aedi di sini mulai takut dia. Kalau setiap bulan aku melakukan ritual ini, uang yang kudapat memang jumlahnya berkali-kali lipat. Tapi apa yang akan terjadi di kehidupanku yang akan datang nanti? Aku tidak tahu apakah aku akan selamat dari ritual pesugihan ini. Karena desas-desus tentang ritual pesugihan yang dilakukan sama Aedi ini sudah diperdalam. Sudah banyak ditanya sama Aedi dengan orang-orang tua bahwa ritual pesugihan ini akan menghabisi dirimu sendiri. Selaku pelaku pesugihan, kamulah
di suatu saat nanti setelah kontrak pesugihan ini berakhir, kamu yang akan ditelan oleh ular siluman tersebut. Mendengar hal itu, untuk apa kaya? Percuma kaya, karena tujuan Aedi di sini melakukan ritual pesugihan itu cuma satu, untuk melepaskan hutang piutang, bukan untuk mendapatkan kejayaan kekayaan. Kejayaan kekayaan di sini adalah keinginan dari si Bang John. Nah, masuk bulan kelima di sini, Aedi pun di sini mulai mangkir dari ritual pesugihannya. Dia tidak datang, walaupun teror-teror dialamin sama Aedi. Desis suara ular mengelilingi rumahnya, bahkan di dalam mimpi istrinya, ular itu datang seakan-akan menelan istri dari Aedi. Aedi pun di sini mulai gusar ketakutan dan larilah Aedi ini ke rumah kedua orang tuanya, meminta pertolongan dengan mengakui ritual pesugihan yang dilakukannya. Hampir Aedi ini dipecat jadi mantu, tapi dengan alasan yang dikatakan Aedi jujur ingin menyelamatkan usahanya. Mertua dari Aedi di sini mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini, sedangkan Bang John yang terima beres dari hasil ritual pesugihan ini akhirnya mendapat tulah atau mendapat imbas dari pembatalan sepihak ritual pesugihan ini. Mereka ini masih sama-sama kerjasama, sama-sama punya showroom mobil. Tapi dengan uang yang mereka punya masing-masing dari hasil ritual pesugihan yang sukses dilakukan Aedi, mereka ini sudah beli tanah masing-masing, mendirikan showroom mobil masing-masing. Jaranglah mereka berkomunikasi ketika waktu pembagian uang setelah bulan purnama. Setelah Aedi ini melakukan ritual week-week lah dengan Ratu Siluman Ular, Bang John ini pasti datang menagih, minta mana jatahku. Padahal yang melakukan ritual pesugihan ini kan jelas di sini Aedi. Bang John sama sekali tidak ikut campur, tidak tahu menau, tapi di sini dia minta hasil. Itulah keserakahan dari sahabat. Sahabat ini memang banyak serakah, sahabat-sahabat, hati-hati. Kalau punya sahabat kayak gini, saya setuju dengan akhir dari cerita ini. Kalau Bang John yang serakah ini mati dipatok ular. Di ritual bulan kelima, ini kan Aedi sudah tidak sanggup lagi untuk melayani birahi dari si Ratu Siluman Ular ini. Jadi tidak dilakukan ritual, istrinya di sini mengalami teror, mimpi dimakan sama ular besar. Aedi pun di sini membawa istrinya untuk pindah ke rumah mertua. Mertuanya pun di sini diceritakan, kalau saya nih Pak, pelaku pesugihan mau tobat Pak, gimana caranya Pak? Dibantu sama mertuanya, sedangkan Bang Jono di sini masih menikmati seluruh hasil uang yang dibagi oleh Aedi dari ritual pesugihan yang dilakukannya, yang seharusnya yang bertanggung jawab untuk meneruskan ritual pesugihan penglaris dagang ini Bang Jono, tapi di sini dia mangkir. Dia tidak mau, Bang John ini tidak mau terlibat dengan urusan hal gaib, dia mau terima beresnya aja, alasannya takut. Ya udah, Aedi di sini menerima apa yang dikatakan Bang John ya terima beres saja lah. Tapi semakin hari Bang John ini yang semakin serakah. Di waktu 5 bulan Bang Edi tidak menyetorkan uang. Mana di uang bagianku dari ritual kamu tadi malam? Aedi di sini mengatakan, John, aku tidak gitu-gituan lagi. Aku takut lah, kamu bohong. Gak mungkin lah kamu melepaskan penghasilan yang besar seperti ini. Kamu mau makan sendiri ya pesugihan ini. Nanti aku bocorin loh. Aku bilangin sama orang-orang. Bang John ini malah ngancam. Tapi jujur di sini Aedi memang tidak mau melakukan ritual itu lagi. Tidak ada uang lagi dari hasil itu. Aedi bilang, kalau kamu mau mendapatkan uang tersebut, kamu pergi ke rumah si juru kunci. Kamu minta ritual pesugihan yang serupa. Ambillah kamu sendiri. Aku tidak ikut-ikutan lagi. Aedi bilang. Tapi Bang John di sini seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Aedi. Mulai di sini mulutnya memes, mulutnya menceritakan kepada rekan-rekan bisnis. Wah, kamu tahu enggak, Edi itu sukses jaya seperti sekarang ini itu ritual pesugihan. Dia itu ngambil ritual pesugihan. Aku tahu tempatnya, Ratu Siluman Ular yang ditidurin. Dia dapat uang. Pokoknya diceritakan semualah. Seakan-akan ingin menjelek-jelekkan karakter atau karisma dari si Edi. Tapi di luar ekspektasi, di luar akal sehat kita. Seakan-akan di sini ada sesuatu yang ingin menunjukkan apa yang diucapkan Bang John kepada si Aedi ini berbalik belakang dengan kenyataan bahwa yang melakukan ritual pesugihan itu adalah Bang John, bukan Aedi. Ketika dia sedang menikmati hasil ritual pesugihan yang uangnya sudah dikumpulin, sudah dibelikan mobil banyak untuk dijual di showroom, ketika dia tengah-tengah santai bersama keluarganya, ini ada seekor ular yang katanya itu ukurannya kecil. Nggak sampai sebesar kelingking, masuk ke bagian pekarangan rumahnya di tempat si Bang John ini sedang duduk dan mematok bagian jempol
ya, menggigit bagian jempol kaki dari si Bang John ini. Seketika Bang John merasa kesakitan dan dibawalah ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa bisa atau racun dari ular tersebut sudah menyebar ke bagian seluruh kaki yang sebelah kanan yang dipatok ular. Kaki itu tidak bisa disembuhkan lagi. Satu-satunya cara diamputasi. Satu-satunya cara diamputasi. Dan pihak keluarga pun di sini mengikuti apa saran dari dokter. Bang John di sini tidak dapat memilih ya, kalau tidak diamputasi takutnya racun itu akan menyebar ke bagian yang lebih vital lagi, ke bagian organ dalam tubuh, ini bisa menyebabkan kematian. Dipotonglah kaki dari Bang John ini sebatas dengkul. Dengkulnya diamputasi. Ternyata setelah dipotong sebelah kanan, ya, kaki sebelah kanan diamputasi, kaki sebelah kiri juga ketularan penyakit tersebut. Dan dalam waktu 2 minggu setelah diamputasi kaki sebelah kanan, kaki sebelah kiri pun diamputasi juga. Kedua bagian kaki dari Bang John sudah diamputasi. Puluhan mobil mewah yang dibelinya ini tidak dapat dinikmati oleh Bang John. Yang gimana bisa nyetir, dua-dua kaki tidak ada, dan orang-orang melihat kalau Bang John ini ketika dia berjalan, mohon maaf, bukan saya mau mengatakan sesuatu yang buruk ya, ketika dia berjalan tanpa menggunakan tongkat, Bang John ini mirip sekali seperti ular yang tengah berjalan. Badannya geliak-geliuk gitu karena dia tidak ada kaki untuk menopangnya berdiri. Jadi dia berjalannya di atas lantai seperti ini. Jadi orang-orang di sini berpikir apa yang diucapkan oleh John untuk memfitnah si Eddie itu adalah kenyataan yang dilakukan oleh John. Sedangkan Bang Eddie di sini disuruh sama mertuanya untuk mencuci semua harta yang dimilikinya hasil dari ritual pesugihan. Eddie mengatakan di sini tidak ada yang harus dicuci, Pak. Semua dari hasil ritual pesugihan yang kulakukan itu kuberikan semua kepada John karena keinginanku cuma satu, hutang-hutang di masa lalu lunas. Ya udah. Jadi apa yang dipunya sekarang, mobil-mobil, showroom-showroom yang tanahnya sudah dibeli, itu semuanya suruh dijual, hartanya suruh disedekahkan. Bang Eddie di sini disuruh bergantung hidup sementara sama si bapak mertua. Menjelang Bang Eddie ini pikirannya fresh, nanti akan diberikan modal lagi usaha. Kebetulan ya, bapak mertua dari Bang Eddie ini memang seorang pengusaha lah ya di Jawa Barat. Beliau memiliki beberapa bukit, saya katakan di sini bukan beberapa petak, tapi beberapa bukit perkebunan teh. Alhamdulillah di situ bapak bertuanya bisa menopang kehidupan si Bang Eddie sementara sebelum Bang Eddie ini benar-benar bisa melepas ritual pesugihan. Dan bapak mertua Bang Eddie di sini ya mewakili Bang Eddie pergi ke rumah si juru kunci pesugihan dengan ditemani temannya si rentenir ini untuk menanyakan gimana caranya ritual pesugihan yang dilakukan si Bang Eddie ini dapat dilepas. Si juru kunci pesugihan di sini mengatakan dengan jujur sejujur-jujurnya ketika Eddie tidak melakukan ritual pesugihan itu lagi, tidak datang ke sini untuk ngambil kemenyan, untuk melayani si Ratu Ular, ya sudah, ritual pesugihan itu akan terputus dan yang meneruskan ritual pesugihan adalah teman dari Eddie yang seharusnya melakukan ritual pesugihan ini, yaitu Bang John. Ketika Bang John tidak menyadari, ketika Bang John tidak mendatangi juru kunci untuk menanyakan gimana aku harus melanjutkan ritual pesugihan ini, Bang John akan mati menjadi tumbal. itu adalah kesepakatan yang telah dilakukan juru kunci kepada si ratu penguasa laut selatan yang berwujud ular besar. Karena si juru kunci sakit hati dengan tipu daya yang dilakukan oleh Bang John. Ketika Eddie sukses melakukan ritual pesugihan, tiba-tiba aja di sini mental atau nyali dari Bang John ciut. Dia mengatakan, aku tidak sanggup untuk melakukan itu, aku takut. Padahal juru kunci di sini dapat membaca pikiran seseorang. Apa yang difikirkan Bang John itu hanyalah tipu daya untuk memanfaatkan si Eddie. Dan di akhir kisah, Bang John di sini meninggal dunia dengan tubuh bersisi layaknya seekor ular. Walaupun Bang John tidak melakukan bersetubuh dengan Ratu Ular untuk mendapatkan harta kekayaan, tapi di sini Bang John lah yang menjadi tumbal pesugihan ini karena keserakahan dirinya sendiri. Eddie apa kabar? Eddie alhamdulillah dapat hijrah dibimbing oleh sang mertua. Nah, inilah kisah misteri yang dibagikan Eddie. Beliau melakukan ritual pesugihan di selatan laut Pulau Jawa dengan bersetubuh dengan Ratu Siluman Ular.
Inilah kisah yang seharusnya kita petik hikmah, bahwa jalan pesugihan itu sesat. Enaknya itu apa? Cuma dapat duit. Setelah itu kita tidak tahu siapa yang harus ditumbalkan. Karena perjanjian ini random. Ketika diambil, pasti itu akan terus berjalan sampai akhir hayat kita, ketika kita tidak dapat memutuskan jalan pesugihan ini. Bersyukurlah untuk sahabat-sahabat yang mendapatkan rezeki lebih dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk selalu bersedekah. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Untuk sahabat yang punya cerita boleh kirim ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com, follow akun TikTok Sebuah Kisah Misteri, dan follow juga Instagram saya di rio.wijaya91. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sebuah Kisah Misteri.